Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC Pay-Per-View bakal kembali lagi di minggu ini. UFC bernomor 310 ini bakal digelar di T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. UFC 310 menghadirkan event utamanya yaitu perebutan gelar juara kelas flyweight antara Alexandre Pantoja yang akan menghadapi juara promotor Rizin kelas bantam Kai Asakura. Event yang bakal digelar 8 Desember waktu Indonesia ini bakal menjadi event pamungkas atau laga UFC Pay-Per-View terakhir di tahun 2024 ini. Di laga preliminary ada pertarungan yang sangat seru di kelas featherweight antara mantan juara kelas bantam UFC Aljamain Sterling yang bakal menghadapi fighter asal Rusia peringkat 5 saat ini, Movsar Evloev. Laga seseru ini udah seharusnya ditaruh di main event. Tapi lucunya, UFC malah memasang Bryce Mitchell versus Kron Gracie di main card di mana kedua-duanya juga adalah grappler. Padahal kalau dibandingin, Aljamain Sterling versus Evloev adalah laga yang lebih mentereng karena disebut-sebut sebagai laga penantang gelar juara selanjutnya ketimbang Mitchell versus Gracie yang gak ada pengaruhnya sama sekali di persaingan divisi featherweight. Evloev yang gak pernah kalah dengan 18 kemenangan diprediksi bakal bisa mengungguli kemampuan grappling yang dipunya Aljo. Karena di 6 Mei 2023 lalu, Evloev mampu menetralisir kekuatan grappling yang dimiliki Diego Lopez yang dikenal agresif. Kalau dia bisa ngalahin Diego Lopez, maka perkara mudah bagi Evloev buat menjinakkan pertarungan bawah Aljo. Evloev harus waspada dengan pergerakan cepat Aljo yang bisa memanfaatkan celah dan langsung mengambil posisi percobaan submission. Kalau Evloev bisa mengontrol pertarungan bawah ditambah dengan kardionya yang cukup baik, maka laga 3 ronde ini bakal bisa diraih Evloev dengan mengambil kemenangan poin di setiap ronde, lalu memenangkan laga ini dengan kemenangan angka mutlak. Kemenangan yang mungkin diraih Evloev pada minggu nanti bakal menjadi peluangnya untuk masuk menjadi penantang gelar juara featherweight setelah Diego Lopez dan Alexander Volkanovski. Di pertarungan co-main event yang bisa dibilang adalah main event yang sesungguhnya, yaitu pertarungan di kelas welter antara peringkat 3 kelas welter, Shavkat Rakhmonov yang bakal ditantang oleh peringkat 7 saat ini, Ian Makadogeri. Pertarungan 5 ronde ini bakal menjadi sebuah pembuktian siapakah yang bakal tetap bergelar gak terkalahkan dan siapa yang bakal kehilangan angka nolnya. Laga ini juga akan menjadi penentu siapakah yang bakal menjadi penantang Belal Muhammad selanjutnya. Shavkat bisa aja menghindari pertarungan ini, karena seharusnya pertarungan ini adalah laga pengganti di mana Belal Muhammad yang seharusnya bertarung dengan Rakhmonov harus dibatalkan karena cedera yang dialami Belal. Kita harus respect kepada Shavkat karena pertarungan ini adalah laga yang penuh risiko baginya. Kalau dia kalah, maka posisinya sebagai penantang gelar akan direbut oleh Ian Garry sekaligus ia bakal kehilangan status gak pernah kalahnya. Sementara bagi Ian, walaupun 8 Desember nanti dia kalah, maka posisinya di kelas welter gak bakal berubah atau gak bakal rugi apa-apa. Pertarungan ini diprediksi bakal berlangsung dengan ketat. Shavkat seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya bakal mengincar finish, sementara Ian Garry akan bertarung aman dengan mencoba mengandalkan counter cepat dan memaksimalkan jangkauannya yang baik untuk mematikan pergerakan Shavkat. Shavkat yang memiliki kecerdasan dalam bertarung pasti akan selalu mencari jalan keluar jika serangan yang dilakukannya mentok. Mencoba bertarung di bawah atau meningkatkan variasi serangan bakal bisa membuat perbedaan dalam pertarungan. Kemampuan Ian Garry dalam pertarungan bawah juga belum betul-betul teruji dalam menghadapi intensitas dan level yang dimiliki Shavkat. Kalau Garry gak bisa menahan gempuran serangan Rakhmonov di bawah, maka laga bisa dimenangkan dan diselesaikan oleh Rakhmonov. Tapi sebaliknya, kalau Garry bisa menahan pertarungan tetap di atas dan bertarung pintar untuk memanfaatkan kecepatan dan jangkauannya, maka Garry bisa aja menjadi penantang gelar juara berikutnya.
Di pertarungan main event, perebutan gelar juara flyweight antara juara bertahan Alexandre Pantoja yang akan menghadapi juara 2 kali kelas bantam berizin Kai Asakura. Pengumuman laga ini membuat kita sedikit heran, apakah di kelas flyweight saat ini udah gak ada lagi fighter yang layak buat menantang gelar juara, sehingga UFC harus memilih fighter dari luar UFC buat menghadapi Alexandre Pantoja. Walaupun bukan pertama kali UFC melakukan hal seperti ini, tapi keputusan ini sangat gak menguntungkan bagi fighter yang udah berjuang untuk naik ranking di divisi flyweight. Mantan juara 2 divisi One Championship Rainer De Ridder pun cuma dikasih Gerald Meerschaert yang gak punya ranking dalam laga debutnya di UFC. Tetapi Kai Asakura dikasih privilege buat langsung menghadapi Pantoja. Apakah langkah yang dibuat UFC ini sebagai strategi untuk menarik pasar Asia terutama Jepang dalam memperluas pasar mereka? Mengingat fighter potensial asal Jepang yang udah di UFC sebelumnya, Tatsuro Taira, harus keok dari Brandon Royval Oktober kemarin. Laga ini adalah sebuah pertarungan antara seorang grappler yang akan menghadapi striker. Laga ini merupakan ujian pembuktian bagi Kai Asakura apakah promotor Rizin berada satu level dengan UFC. Pantoja yang merupakan grappler tentu sangat diunggulkan dalam laga ini. Kemampuan striking Asakura yang eksplosif tentu sangat membahayakan. Tapi jika serangan itu bisa dijinakkan dengan membawa pertarungan ke bawah, maka Pantoja yang punya banyak pengalaman bertarung di level elit tentu bakal bisa menguasai pertarungan. Sementara itu, Kai Asakura yang juga banyak berpengalaman akan mengandalkan kecepatannya untuk bertahan dari serangan takedown dan mencoba melakukan counter saat Pantoja udah mulai mengincar takedown. Tapi, apakah Kai Asakura mampu bertahan dari kekuatan grappling yang dimiliki Pantoja? Kita masuk ke prediksi pertarungan. Dengan rekor 28 kali menang dari 33 laga dan 10 kemenangan diantaranya didapat dari submission, Alexandre Pantoja sangat diunggulkan untuk menang dalam laga ini. Pengalamannya bertarung di level tertinggi dan dalam ronde yang panjang yang membutuhkan banyak kardio, Pantoja diprediksi bakalan bisa mengatasi dan meredam serangan Kai Asakura yang eksplosif. Sementara itu, walaupun memiliki kemampuan striking yang baik, tapi Asakura gak memiliki pengalaman bertarung dengan grappler yang elit seperti Pantoja. Variasi serangan yang dimiliki Asakura bisa saja berubah keadaan dengan cepat, tetapi belum ada rekor yang menunjukkan kalau Asakura mampu menghadapi grappler UFC yang tingkat tinggi sekelas Pantoja. Menarik ditunggu strategi apa yang bakal dipakai Asakura untuk bertahan dari serangan takedown Pantoja. Mungkin kita bakal ngelihat counter serangan yang gak terduga dari Asakura, ataukah pertarungan 5 ronde ini bakal didominasi oleh pertarungan bawah yang dimiliki Pantoja? Dan gimana menurut kamu? Apakah Kai Asakura berhasil membawa gelar UFC ke Asia, ataukah Alexandre Pantoja tetap menjadi penguasa di divisi flyweight? Lalu, apakah Movsar Evloev dan Shavkat Rakhmonov berhasil mengungguli lawan-lawannya di 8 Desember nanti? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.